Ini bener rumah Ana? Iya, betul. Dari siapa ya? Saya Adrian, saya suaminya. Anda siapa? Anda ngapain di rumah saya? Ini produk terbaru kami, Pak. Apa jaminannya kalau jamu ini tidak akan pernah mengecewakan saya lagi? Aduh, nggak usah khawatir. Kali ini saya akan memberikan jaminan resmi. Jadi kalau tidak puas, uang kembali. Dan untuk harga perkenalannya, saya kasih diskon sampai 50%. Bagaimana? Diskon 50%? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan ibu mertua kamu? Dokter masih belum bisa memastikan karena masih harus menunggu kondisi tubuh Mama. Kemungkinan ada terjadi komplikasi, Pak. Ana? Lik, kenalin ini Lika, adik ipar saya. Ini Pak Rizal, atasan saya, Lik. Senang berkenalan dengan Anda. Mama gimana, An? Mama masih belum siuman, Lik. Saya mau lihat Mama dulu ya. Permisi. Saya harus balik lagi ke kantor. Nanti kalau ada apa-apa, kamu hubungi saya ya. Makasih ya. Hampir lupa. Barusan suami kamu telepon. Dia nyariin kamu. Makin jelas. Saya kan udah bilang dari dulu, Yan. Kamu harus siap kecewa. Apa maksud kamu, Lisa? Tadi malam, Ana lupa nelfon kamu. Pagi ini kamu telepon Ana, malah bosnya yang terima. Ngapain bosnya pagi-pagi udah di rumah istri kamu? Mama saya masuk rumah sakit, Lis. Astaga. Iya. Rizal pagi-pagi datang ke rumah untuk menjemput adiknya Ana, terus nyusul ke rumah sakit. Mama kamu sakit apa, Yan? Sewaktu saya tinggal memang keadaannya memang agak kurang sehat. Saya sendiri juga nggak tahu sakit apa kalau sampai masuk rumah sakit. Ya, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang serius. Halo? Iya betul, sebentar. Dari Jakarta. Halo? Assalamualaikum, Ana? Yan, maafin saya ya. Semalam saya nggak telepon kamu. Saya udah tahu. Gimana keadaan Mama? Kenapa kamu nggak kasih tahu saya kalau keadaan Mama serius? Kamu nggak usah khawatir tentang Mama, Yan. Kalau nggak apa-apa nggak mungkin masuk rumah sakit. Nggak mungkin sampai nginep segala. Ana, kamu jangan bohongin saya, Ana. Apa sebenarnya yang terjadi? Sakit apa Mama? Terus terang sama saya. Mama menderita kanker paru-paru, Yan. Kalau usaha jamu Mas Surya sukses, lumayan juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Mas, monggo. Aduh. Alhamdulillahirobbilalamin.
saya mendapatkan order pertama sebanyak 100 botol. Yoha. Nah, kalian siap nggak mempersiapkan 100 botol dalam waktu 2 hari? 2 hari. Semakin cepat pesanannya selesai, semakin cepat juga uangnya terkumpul. Insya Allah niat baik kita mendapatkan jalan kemudahan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan ini semua. Ya. Oke, kalau begitu saya akan mempersiapkan kardus dan botol-botol jamu Ridho. Jamu apa, Mas? Jamu Ridho, itu merek jamunya. Iya, saya pilih nama Ridho itu artinya ridho Allah. Semoga jamu kita ini bermanfaat untuk kesehatan manusia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, kita bergerak sekarang. Ridho, Iya, Bu. Pak Surya bilang semua ini sudah atas persetujuan Ibu. Apa? Bahkan proses pengembalian uang ke distributor sudah kami lakukan, Bu. Sialan, si Surya udah bertindak sendiri atas nama gue. Awas aja dia nanti. Yan, yuk kita pulang yuk. Kamu aja duluan. Kamu lembur. Saya mau telepon Pak Jo di Jepang. Untuk apa kamu hubungin Pak Jo, Yan? Saya mau minta izin cuti. Saya harus pulang ke Jakarta. Saya mau melihat kondisi mama saya. Kata istri kamu kan mama kamu udah nggak apa-apa, Yan. Daripada kamu ke Jakarta buang-buang ongkos, mendingan kan uangnya bisa kamu simpan buat biaya pengobatan mama kamu. Enggak, Lisa. Saya harus pulang. Saya harus. Yaudah, saya duluan ya. Jadi Adrian udah tahu keadaan Mama, An. Sudah, Lik. Saya tidak bisa menyembunyikannya lebih lama. Seharusnya kamu bicara sama Adrian dari awal, An. Tapi kalau dari dulu saya bilang sama Adrian, nanti dia panik. Kerjaannya jadi berantakan. Kalau sekarang kan paling nggak Mama udah dioperasi, kankernya sudah diangkat. Biaya operasi Mama semuanya dari mana? Saya pinjam dari kantor. Pinjam dari kantor? Tapi kamu kan baru masuk kerjaan. Bagaimana mungkin kamu bisa dapat pinjaman sebanyak itu? Pak Rizal, atasan saya orangnya baik banget. Nanti setiap bulan saya nyicil pakai gaji saya. Alhamdulillah, atasan kamu baik banget ya, An. Bahkan dia mau ke sini menjenguk Mama. Dan dia juga mau membantu kita untuk menolong Kak Arman. Nama saya Sandra, ini surat tugas saya. Saya ditempatkan di sini untuk merawat Pak Arman. Saya istrinya. Oh, Ibu, Mari saya antar ke kamar kamu. Ngapain sih pakai membayar perawat segala? Dan terapi untuk Arman lagi. Bukannya kita udah sepakat untuk membuat Arman lebih parah? Saya sudah coba memperingatkan Eva, tapi dia tetap nekat. Rupanya dia belum puas dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Dia masih ingin lebih. Sekarang dia ingin menguasai si Rizal itu. Di dalam kamus hidup saya, nggak ada kata puas, Om. Pak? Orang yang terlalu cepat puas nggak akan pernah sukses. Saya nggak akan pernah puas dan nggak akan menyia-nyiakan kesempatan di depan mata saya. Tapi, Fa, apa yang lakukan sekarang ini risikonya berat. Kalau Arman sembuh, dan dia pasti akan membalas atas perbuatan kita semua ini. Betul. Tante Vina betul, Pak. Kamu boleh meneruskan rencana kamu sama Rizal. Tapi kamu jangan terima tawaran bantuan juru rawat itu. Tapi saya bisa pastikan, kalau juru rawat itu nggak akan pernah bisa betah di rumah ini. Terus Pak Jo bilang apa? Besok dia mau konfirmasi lagi. Suaranya nggak jelas, putus-putus. Tapi yang pasti, Pak Jo bilang besok mau membicarakan lagi. Kalau dia tidak mengizinkan? Diizinkan atau tidak, saya tetap pulang. Saya harus besok mama saya sakit. Apa yang harus saya lakukan untuk mencegah kepergian Adrian? Saya ingin mengucapkan terima kasih sama bantuan kamu. Udah ngirimkan Suster Sandra. Sandra? Perawat dan terapi yang dikirim dari kliniknya Dr. Rudy. Oh, saya nggak tahu kalau Rudy sudah mengirimkan staffnya buat kamu. Ya, mudah-mudahan Arman cepat sembuh ya. Boleh saya tanya,
Kenapa sih kamu begitu baik sama saya dan memperhatikan saya? Dengan apa saya harus membalas semua kebaikan kamu, Zal? Kamu nggak berutang budi sama saya kok. Justru saya yang berutang budi sama kamu. Karena kamu sudah menyelamatkan saya dari Ana. Ana masih memata-matai kamu. Ana masih penasaran. Dan dia belum berhenti kalau dia melihat saya dengan orang lain. Maksud kamu? Ya kalau saya sudah punya pasangan, saya yakin dia pasti akan berhenti. Saya ingin kamu tahu, Zal. Saya bersedia melakukan apa saja untuk kamu supaya bebas dari Ana. Termasuk pura-pura jadi kekasih kamu. Pura-pura. Ya Allah. Sembuhkanlah Mama, ya Allah. Ya Allah. Kami sudah kehilangan semuanya, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Sembuhkanlah Mama. Ya Allah. Berikanlah mujizat, ya Allah. Saya semakin yakin Rizal menolong Arman hanya untuk mendekati saya. Rizal menyukai saya. Rizal menginginkan saya. Yola, Ya, ada telepon buat saya? nggak ada. Emang kamu nunggu telepon dari mana? Jakarta? Dari Pak Jo. Pak Jo? Iya, saya izin cuti ke Jakarta. Saya nunggu keputusan dari dia. Kalau dia telepon, tolong sampein ke saya. Adrian, kemana? Mau ke wartel, mau telepon Jakarta. Ya. Alhamdulillah, Adrian minta izin ke Jakarta. Mudah-mudahan aja Pak Jo memberikan izin. Dengan begitu, untuk sementara waktu, si Lisa tidak akan meneruskan niat buruknya lagi. Kenapa ibu saya belum siuman, Dok? Saya khawatir ibu Anda mengalami komplikasi. Tapi operasinya lancar kan, Dok? Betul. Tapi masih banyak hal yang mempengaruhi masa pemulihan. Karena ibu Anda mempunyai tekanan darah tinggi. Saya khawatir hal ini yang menyebabkan ibu Anda menjadi seperti ini. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menunggu. Begitu ibu Anda siuman, baru kita bisa menentukan langkah apa yang harus diambil. Bersabar dan berdoalah. Angkat dong teleponnya, angkat dong. Ya, dari mana aja? Habis dari wartel. Telepon Ana, menanyakan kabar Mama. Terus gimana keadaan mama kamu? Saya belum berhasil telepon Ana. Pak Jo udah telepon? Pak Jo minta kamu menghubungi dia di nomor telepon ini. Ini nomor teleponnya hotel Pak Jo di Tokyo. Makasih, Yol. Yol, apa-apaan sih kamu? Kamu kok so ikut campur? Mau cari muka di depannya Adrian? Aku kan cuma nyampein pesannya Pak Jo aja. Kok kamu sewot? Tapi kan yang ngomong sama Pak Jo kan aku. Iya, tapi aku kan ikut ngedengerin semua omongan kamu. Terus aku juga yakin kamu pasti nggak akan nyampein ke Adrian. Iya kan? Alah, nggak usah jadi malaikat deh kamu. Siapa yang usah jadi malaikat? Aku kan cuma jadi diri aku sendiri, terus aku melakukan apa yang aku anggap benar. Ian, gimana? Udah ngomong sama Bapak? Udah. Bapak ngizinin saya untuk pulang ke Jakarta. Saya mau segera pesen tiket. Semua
kebuka pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana aja, Bos? Sinta, kau udah pulang sih? Bagus ya. Selama aku nggak ada, kamu menggantikan posisi aku di kantor. Siapa yang ngasih izin sama kamu untuk menggantikan posisi aku di kantor dan mengambil keputusan atas nama aku? Hah? Aduh. Kamu horor banget sih, Sin. Seharusnya kamu terima kasih sama saya. Kalau nggak ada saya, habis kantor kamu itu diserbu sama distributor yang protes. Tapi sekarang semua keuntungan aku juga udah habis. Karena kamu udah membayar ganti rugi dan mengembalikan uang mereka. Namanya juga uang panas, Sin. Uang udah halal. Ya cepatlah habisnya. Maksud kamu? Ini buktinya. Ayo baca. Kamu udah nipu saya, Sin. Dari awal niat kamu tuh udah gak baik sama saya. Masa suami sendiri juga ditipu? Kelewatan kamu, Sin. Ya, ini kan udah lewat, Sur. Kayaknya nggak penting deh kalau harus diingat-ingat lagi. Ya. Terus aku dengar juga sekarang kamu mulai produksi jamu merek baru. Yoha. Nih, udah ada order lagi. Wow, kamu tuh benar-benar hebat ya, Sur. Kamu emang suami aku yang paling hebat. Belum apa-apa aja orderannya udah banyak kayak gini. Wah, bisa untung banyak nih. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan jamu Ridho mendapatkan sukses di pasaran dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hasilnya nanti akan disumbangkan untuk fakir miskin. Apa? Disumbangin? Yoha. Again? Yoha. Loh, Sin. Gak mungkin dong, Sur. Kalau semua hasilnya disumbangin, terus perusahaan aku tuh untungnya apa? Ya, terserah kamu. Kalau kamu nggak mau, keberatan, batalin aja semua order-order itu. Gampang kan? Membatalkan order? Nggak mungkin, Sur. Nanti mereka semua akan protes sama perusahaan aku. Nah, terus gimana? Gimana kalau kita negosiasi? Gimana kalau hasilnya kita sumbangin 10% aja? 20%? 25%? Jadi berapa dong, Sur? Perusahaan aku kan juga harus untung. Karena aku harus gaji pegawai. Dan mereka juga yang masarkannya. Minimal 50%. 50% hasilnya harus disumbangin untuk fakir miskin. Kalau kamu keberatan, terpaksa saya harus meng-cancel semua order dan jamunya akan saya lempar ke distributor lain. Ya, sekarang silakan kamu berpikir. Dan saya mau mandi dulu dan segera kembali setelah yang Yoha berikut ini. Yoha. Gaya itu kayak udah pengusaha besar. Baru jadi tukang jamu aja belagu banget sih. Lengan Bapak sudah bisa digerakkan rupanya. Bapak bisa mendengar apa kata saya? Sandra? Ya, Bu. Bu Eva mau perlu sama kamu. Kamu ditunggu di ruang makan, ya? Baik, Bu. Tunggu sebentar ya, Pak. Kamu minum obat ya. Ayo cepat. Ayo makan mulut. Cepat. Ini. Cepat. Buka. Ayo, minum. Minum. Ya, terus. Kamu udah makan belum? Belum, Bu. Makan dulu yuk. Sama-sama saya. Silakan. Nanti saja, Bu. Saya ingin menyelesaikan terapi lengan Bapak dulu. Alah, terapinya kan bisa diterusin nanti aja. Kita makan aja dulu. Temenin saya. Ayo. Pak, kalau Sandra memang belum mau makan, ya jangan dipaksa, Pak. Ya, Om sama Tante akan menemani kamu makan malam. Sandra biar saja menyelesaikan pekerjaannya dulu. Saya permisi, Bu. Gimana, Tante? Beres. Yang pasti Arman tidak bisa meneruskan terapi lagi. Om sudah kasih Arman dosis volume double. Pasti sekarang Arman sudah terbang ke alam mimpi.
Astaga, Mas. Kalau Arman sampai overdosis gimana sih? Kok kasih obat sampai double-double dosis gitu sih, Mas? Kira-kira dong. Tenang aja lah, Tante. Kalau terjadi apa-apa sama Arman, ya kita tinggal salahin Sandra aja. Kan yang bertanggung jawab sama Arman, si Sandra. Ya kan? Aneh. Barusan Bapak bisa bekerja sama dengan baik. Sekarang kok tidak ada respon sama sekali? Pak Arman bisa mendengar saya? Tekanan darah Bapak rendah sekali, Bu. Padahal sebelumnya normal. Saya khawatir karena dropnya cepat sekali, Bu. Ya itu tanggung jawab kamu. Maksud Ibu? Selama ini tekanan darah Bapak nggak ada masalah, stabil-stabil aja. Baru hari ini ada kelainan. Artinya, kamu harus tanggung jawab, Sandra. Kamu harus bisa atasin. Kalau sampai terjadi apa-apa sama suami saya, kamu juga yang tanggung jawab. Barangkali kamu salah kasih obat ya. Semua harus kamu atasi sendiri. Arman sudah jadi tanggung jawab kamu, ngerti? Ini belum apa-apa. Besok dia bakal angkat kaki dari sini. Besok pagi kita akan telepon dokter untuk meriksa Arman. Saya terpaksa melakukan ini. Kamu tidak boleh ke Jakarta. Kamu tidak boleh bertemu istri kamu. Udah selesai ngepaknya, Yan? Udah, saya nggak bawa barang banyak kok. Ini? Taruh aja di meja. Diminum sekarang dong, Yan. Nanti kalau udah dingin nggak enak, ya? Sekarang kamu istirahat, biar besok pagi kamu bisa bangun dan siap berangkat, ya? Selamat malam. Pagi, Pak. Pagi. Ada Ibu Eva, Pak, di lobi. Ingin ketemu dengan Bapak, katanya. Bu Eva. Iya, Pak. Katanya sih penting. Ibu Ana sudah datang? Ibu Ana kan masih izin cuti, Pak. Iya, saya lupa. Suruh dia masuk. Baik, Pak. Gawat. Untung aja Ana nggak ada di kantor. Kalau Eva ngelihat Ana ada di kantor dan tahu kalau Ana masih bekerja pada saya, rencana saya akan gagal. Maaf, Zal. Saya terpaksa mengganggu kamu pagi-pagi begini. Ada apa, Pak? Suster Sandra. Suster Sandra? Kenapa dia? Dia udah bikin Arman overdosis. Ya Allah, jam 9. Kok bisa nggak bangunin saya? Terus ganti penerbangan. Sungguh, Bu. Saya nggak memberikan obat apa-apa lagi ke Bapak. Kamu kan udah dengar sendiri kalau dokter itu bilang Pak Arman ini overdosis. Siapa lagi yang memberikan obat itu kalau bukan kamu? Kan kamu yang jaga Arman. Semalam tekanan darah Bapak memang sudah drop. Jadi saya nggak berani memberikan obat apapun lagi. Kamu nggak usah mungkir lagi.
Semuanya kan udah jelas. Dokter nggak mungkin salah menganalisa. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Arman, kamu harus tanggung jawab. Ngerti? Dasar suster bodoh. Jelas kan? Yola, Lisa mana? Bukannya kamu hari ini pergi ke Jakarta? Kok? Iya, saya kesiangan bangun. Kemana perginya ya? Lisa belum datang. Ini pasti telepon dari Adrian. Adrian tidak akan tega meninggalkan saya kalau tahu saya lagi sakit keras. Kemana ya perginya Lisa ya? Saya udah telepon Airlines. Dia udah kasih schedule baru untuk kamu. Adrian. Iya. Ini tiket kamu. Kamu bisa pergi pakai pesawat yang terakhir. Jam 4. Jam 4. Makasih ya. Liz. Liz. Masya Allah, Lisa. 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 Saya di mana, Em? Kamu di rumah, Lisa. Kamu pingsan. Kamu kenapa? Surat pemecatan saya. Tadi Eva mendadak datang ke kantor. Untung aja kamu nggak di sana. Kalau sampai Eva tahu kamu masih kerja di kantor saya, semua rencana kita bisa gagal. Iya, tapi kalau saya dipecat, gimana saya mau bayar uang pinjaman saya, Pak? Kamu nggak usah pikirin itu dulu, Ana. Yang penting sekarang, rencana kita harus berhasil. Kalau berhasil kan kamu bisa bayar semua pinjaman kamu itu. Iya kan? Iya, tapi kan... Saya sudah mengirim perawat yang baru untuk Arman. Dan sekarang Arman sudah dirawat sebagaimana mestinya. Tapi anehnya, kenapa Eva bilang kondisinya Arman sekarang lebih lemah dari sebelumnya? Memburuk bagaimana? Saya juga nggak tahu. Tapi nanti saya akan cek lagi. Anyway, gimana keadaan ibu mertua kamu? Ya, belum ada perubahan positif, Pak. Saya tinggal dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa kamu telepon saya. Makasih, Pak. Permisi. Ya Allah. Mudah-mudahan Kak Arman nggak apa-apa. Tante, ada Rizal tuh. Inilah saat yang tepat untuk mengusir Suster Sandra. Biar dia jadi saksi. Dan jadi Rizal nggak usah nuduh saya lagi, kan? Apa yang harus kita lakukan sekarang, Fa? Saya bikinin sendiri loh. Silakan diminum. Nanti aja. Minumannya masih panas. Sebetulnya sih, saya lebih suka minuman yang dingin-dingin. Loh, coba bilang dari tadi, kek. Ya udah, saya bikinin yang dingin ya. Oh, nggak usah. Nanti juga minumannya dingin sendiri kok. Sambil nunggu minumannya dingin, saya mau ketemu dengan suami kamu, bisa nggak? Suami saya sepertinya lagi tidur. Fa, udah tante cari kemana-mana nggak ketemu juga. Ada Pak Rizal. Selamat sore, Pak. Maaf saya mengganggu. Sore. Ada apa, Tante? Ada yang hilang? Iya, perhiasan saya. Coba tante cari dulu. Siapa tahu keselip kali. Enggak kok, Fa. Tante yakin pasti ada yang mencuri perhiasan tante itu. Tapi kan di rumah ini cuma ada Suti sama Suster Sandra. Ya udahlah, kalau tante nggak percaya, lebih baik kita periksa barang-barang mereka aja. Mau? Ayo, kita periksa sekarang aja, Fa. Ya, ayo. Saya? Ya, kamu juga ikut, biar sekalian jadi saksi. Perhiasan apa, Bu? Kalung saya dengan inisial nama saya. Masya Allah, Ibu menuduh saya. Bukannya nuduh,
Tapi sekedar cuma memastikan aja. Di rumah ini kan cuma ada kamu dan Suti. Nanti habis ini juga Suti diperiksa. Ya, kalau kamu tidak mencuri, kamu nggak perlu takut. Silakan. Silakan Ibu periksa. Ya. Nah, ini kalung saya. Tuh, kalung saya ini dengan inisial nama saya kan? Saya jadi nggak enak ya. Kenapa? Kan bukan kamu juga yang ngirim Sandra. Kamu nggak perlu ngerasa nggak enak, Zal. Iya, tapi ini kan semuanya ide saya untuk mencarikan perawat baru untuk Arman. Malah dia mencuri lagi. Itu pasti fitnah, Pak. Eva tuh sudah biasa memfitnah orang mencuri. Ini pasti jebakan. Perasaan saya juga bilang begitu, Ana. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Suster Sandra malah memilih untuk mengundurkan diri. Terus? Siapa yang menjaga Kak Arman sekarang? Saya akan cari jalan lain. Tapi saya yakin, mereka akan selalu membuat semua orang nggak betah. Mereka nggak suka kalau Arman sembuh. Seandainya saya bisa menolong Kak Arman. Beban kamu sudah terlalu berat, Ana. Saya akan coba bantu kamu ya. Sebentar ya, saya ke Ibu bentar. Saya jadi nggak enak. Gara-gara saya, kamu jadi nggak berangkat ke Jakarta. Saya yang harusnya nggak enak sama kamu. Jujur aja saya sempat nuduh kamu. Menuduh saya? Ya, saya pikir kamu sengaja nggak ngebangunin saya supaya saya kesiangan, terus saya terlambat pesawat. Semalam sehabis mandi, tiba-tiba kepala saya pusing. Lalu saya nggak ingat apa-apa. Tahu-tahu kamu membangunkan saya. Kamu pingsan. Mungkin kamu kepleset di kamar mandi. Gimana keadaan kamu sekarang? Udah mendingan, cuman masih capek. Besok saya pergi ke dokter. Kamu mau kan nganterin saya? Besok? Kenapa? Lisa, saya sudah 2 kali nggak berangkat, Lisa. Kalau yang ini nggak berangkat juga, tiket saya hangus, nggak bisa kepakai lagi. Kamu jadi berangkat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mama udah siuman. Dokter bilang apaan? Kata dokter, kalau kondisinya Mama terus membaik, insya Allah sehari 2 hari lagi udah bisa pulang, Lik. Kalau Mama sudah bisa pulang, berarti kamu juga sudah bisa masuk kerja lagi, An. Kata Pak Rizal nggak apa-apa kok, Ma. Sampai Mama sembuh, keluar dari rumah sakit, saya dikasih cuti, Ma. An, kamu benar-benar beruntung mendapatkan atasan seperti Pak Rizal itu. Pak Rizal itu bukan saja membantu membiayai pengobatan Mama, Lik. Tapi dia juga akan membantu membongkar kejahatannya Eva. Ya kan, An? Insya Allah dengan ridha Allah ya, Ma ya. Lisa, saya berangkat dulu. Ian, ini Apa ini? Ini tabungan saya untuk biaya pengobatan Mama kamu. Jangan, Lisa. Makasih. Ambillah, Yan. Kamu lebih memerlukannya. Semoga Mama kamu nggak apa-apa dan kamu segera kembali. Kamu adalah satu-satunya harapan keluarga kamu, Yan. Saya berharap kamu segera kembali supaya kamu nggak kehilangan pekerjaan kamu. Pasti. Saya akan segera kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paling tidak, kamu akan ingat sama saya. Karena saya memberikan uang sama kamu. Anggap saja itu investasi saya. Nanam kebaikan sama kamu. Assalamualaikum. Kak Ian? Kok Kak Ian pulangnya tiba-tiba? Kalian mau bikin surprise. Ya, jadi nggak bilang-bilang dulu. Kok kamu jam segini ada di rumah?
Emangnya nggak sekolah? Tino kan udah nggak sekolah lagi, Kak. Nggak sekolah? Katanya Kak Ana, kalau misalnya Kak Ana ada rezeki, Tino bisa sekolah lagi. Insya Allah habis Lebaran. Kak Ana mana? Kak Ana lagi ngejagain ibu di rumah sakit. Habis ibu dioperasi, Kak Ana selalu ngejagain ibu terus di rumah sakit. Dioperasi? Iya, dan Ian belum tahu. Saya sempat dengar kalau Mama masuk rumah sakit, tapi saya nggak tahu kalau dioperasi. Di rumah sakit mana? Rumah sakit Harapan. Harapan Sejahtera. Iya, Harapan Sejahtera itu yang di seberang. Sore, rumahnya Bu Ana? Iya, betul. Ini ada surat tercatat buat Bu Ana. Bu Ananya ada? Bu Ana sedang keluar. Saya suaminya. Bisa tolong tekan tanda terimanya? Terima kasih, Pak. Berapa? Tidak usah dibayar, Bu. Loh, ini pasien Ibu Ratna Suhardi kan? Betul. Menurut catatan, biaya perawatan dan obat Ibu Ratna Suhardi sudah diselesaikan langsung oleh pihak rumah sakit. Jadi Ibu tidak perlu membayarnya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Adrian? Ana, saya berusaha menghubungi handphone kamu, tapi nggak pernah diangkat. Mama sudah bilang sama Adrian bahwa selama di rumah sakit HP kamu dimatikan. Tapi beberapa hari ini kamu kan selalu menemani Mama di sini. Ana, firasat saya benar. Kenapa kamu menyembunyikan soal penyakit Mama sama saya? Kamu jangan menyalahkan Ana. Mama kan sudah bilang sama kamu. Mama yang minta Ana untuk merahasiakan penyakit Mama. Jangan salahkan Ana. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Mama bilang kamu dapat pinjaman uang dari kantor untuk operasi Mama. Iya, Yan. Ana akan membayar pinjaman itu, dipotong gajinya, Adrian. Saya harus ketemu sama Pak Rizal, bos kamu. Saya harus mengucapkan terima kasih. Iya, Yan. Ada surat buat kamu. Dari kantor? Kenapa? Apa isinya? Surat pemberhentian kerja. Kamu diberhentikan, An? Tolong jangan salah paham dulu. Kamu kenapa nggak bilang sama Mama kalau kamu diberhentikan? Lantas bagaimana biaya operasi Mama, An? Saya mau tahu, ada apa sebetulnya antara kamu sama Pak Riza? Kalau kamu sudah diberhentikan kerja, kenapa dia masih mau meminjamkan uang untuk operasi Mama? Saya dan Pak Rizal. Tolong jawab pertanyaan saya. Selama saya pergi, begitu banyak hal yang kamu tutupi dari saya. Mulai dari sekolah Tino, penyakit Mama. Saya jadi tambah curiga sama kamu. Jangan-jangan begitu banyak cerita yang kamu tidak ceritakan sama saya tentang hubungan kamu sama Pak Rizal. Apa maksud kamu, ya? Ana, saya mau tahu. Kenapa Pak Rizal begitu murah hati sama kamu, Ana? Cukup. Hentikan, Adrian. Kamu jangan suzon begitu. Kasihan Ana sudah banyak berkorban untuk keluarga kita. Mama yang tahu apa yang terjadi di sini. Ana tidak mungkin mengkhianati kamu. Dia bahkan sudah merawat Mama selama sakit. Dia juga memperjuangkan hak-hak kita yang sudah dirampas oleh Eva. Maafin saya. Saya terlalu emosi. Saya ngerti, ya. Tapi kamu percayakan sama saya. Gak sepatutnya saya curiga sama kamu, Ana. Begitu lama kita gak ketemu. Saya kangen sekali sama kamu. Mungkin itu yang membuat saya sensitif. Saya juga kangen sama kamu, sayang. Kangen.
harus percaya sama saya. Pak Rizal itu orangnya baik. Dia tuh ikhlas, tulus membantu kita ya. Ya. Saya mau ketemu sama Pak Rizal. Saya benar-benar mau mengucapkan rasa terima kasih. Ya, gimana keadaan Kak Arman? Rin, kamu mau kemana? Aku mau besok Feli. Ya udah aku anterin ya. Dit, nggak usah, kan aku udah bilang kalau Feli ngeliat aku sama kamu, bisa-bisa dia tuh emosi lagi. Dan kalau dia udah emosi, dia nggak bisa ngejalanin ibadahnya dengan sempurna. Ya karena itu, Rin. Aku tuh khawatir Feli tuh ntar ngamuk lagi kayak kemarin sama kamu. Kamu nggak usah khawatir, aku bisa jaga diri kok. Lagian di pesantren kan banyak orang yang bisa nolongin aku. Aku pergi dulu ya. Rin. Bro, gue duluan ya. Ayo. Tumben Rin sendirian, nggak dikawal sama Dito. Emangnya harus selalu sama Dito? Dito kan pacar lo. Kalian udah jadian kan? Udah pacaran kan? Vel, nih gue bawain buku-buku. Lo kan belum bisa sekolah lagi, jadi gue bawain buku-buku pelajaran supaya lo baca dan lo nggak terlalu ketinggalan. Kenapa, Vel? Jujur gue bete banget seharian dikurung di sini. Gue pengen jalan-jalan, Rin. Lo bisa nggak mintain buat gue izin untuk jalan-jalan hari ini? Rin, lo bilang apa sama Pak Ustadz? Gue cuma minta izin nemenin lo jalan-jalan bentar. Pak Ustadz bilang sih boleh, tapi nggak boleh jauh-jauh dan nggak boleh lama-lama. Pokoknya sebelum maghrib udah mesti balik ke pesantren. Bagus ya pemandangan di sini. Suasananya masih asri, masih kedengeran suara kicauan burungnya, dan bikin hati kita tenang. Kamu pasti akan kembali sama saya, Feli. Panggilin Pak Ustadz dong. Astagfirullahaladzim. Pak, tolongin Rini, Pak. Tolong panggilin dokter, ambulan, atau apa kek, Pak. Yang jelas tolongin Rini, Pak. Apa yang terjadi dengan Rini? Barusan dia minta izin dengan saya, mau jalan-jalan sebentar dengan Nak Feli. Rini hampir aja tenggelam di kali, Pak. Nak Felinya mana? Feli kabur, Pak. Waktu saya lagi nolongin Rini, saya nggak tahu Feli pergi kemana, tapi yang jelas tolongin Rini, Pak. Tolong sebelum terjadi apa-apa. Ya Tuhan, kenapa gue sampai ngelakuin semua ini? Kenapa sampai gue senekat ini sama Rini? Kalau Rini sampai kenapa-napa dan Dito ngelaporin semua ini ke polisi, gue bisa di penjara. Gue mesti lari. Ya, gue mesti minta tolong sama Bu Nyai.